Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Kitchen Simpolan, tempatnya sharing resep ide usaha yang pastinya dengan modal yang super ekonomis, potensi keuntungannya besar sekali. Dari 2 buah jagung jadi 100.000 dijual 1.000, untung hingga 250%. Tidak ada orang yang tahu rahasia jualan ini. Oke sahabat semua, langsung saja kita produksi cemilan kering yang sangat enak ini dan pastinya untungnya besar sekali. Oke, untuk bahan utamanya di sini saya menggunakan 2 buah jagung manis. Nah, terutama jagungnya kita lepas dulu dari bonggolnya teman-teman ya, biar lebih mudah melepasnya. Maka jagungnya kita potong-potong dulu agar kita lebih mudah melepasnya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, kalau ditimbang ini biji jagungnya beratnya kurang lebih sekitar 500 gram. Setelah dicuci bersih, selanjutnya jagungnya ini akan saya haluskan menggunakan mesin blender tanpa menambahkan air. Teman-teman, kita haluskan ya tanpa menambahkan air supaya nanti kita menambahkan tepungnya tidak terlalu banyak. Jadi rasa jagungnya itu masih terasa banget. Oke, ini setelah halus jagungnya kita tuangkan saja atau kita pindahkan saja ke wajan. Kemudian saya menambahkan 1 butir telur ayam, setengah sendok teh garam atau bisa disesuaikan dengan seleranya ya. Kemudian ini ada margarin 2 sendok makan supaya nanti hasilnya bisa lebih renyah, rapuh dan pastinya gurih teman-teman ya. Selanjutnya kita aduk-aduk dulu supaya bahan yang kita tambahkan tadi bisa tercampur secara merata. Oke, untuk bahan berikutnya saya menambahkan tepung tapioka kurang lebih sekitar 5 sendok makan atau sekitar 80-100 gram ya. Kemudian kita aduk-aduk dulu teman-teman supaya tepung tapiokanya bisa tercampur merata dengan jagung ya. Oke, untuk tahap selanjutnya kita akan menambahkan sedikit demi sedikit tepung terigu ya sambil diaduk-aduk nih teman-teman ya. Nah, jika adonannya masih terasa lembek seperti ini, kemudian kita tambahkan lagi tepung terigu ya. Kemudian kita aduk-aduk kembali sambil kita kira-kira ya teman-teman. Jika adonannya masih terasa agak lembek, kemudian kita tambahkan lagi tepung terigunya. Jadi dari 2 buah jagung manis atau berat 500 gram yang sudah di blender tadi, total tepung yang saya gunakan kurang lebih sekitar 1 kilo ya teman-teman. Dan ini tergantung bagaimana kandungan air di dalam jagung ya. Kalau teman-teman menambahkan air ketika di blender tadi, otomatis pemakaian tepungnya bisa lebih banyak dan pastinya hasilnya juga lebih banyak ya. Cuman kalau penggunaan tepungnya tidak terlalu banyak, otomatis rasa jagungnya itu masih berasa teman-teman ya. Jadi berpulang ke pilihan masing-masing. Ingin hasil yang lebih banyak, tinggal ditambahkan saja air ketika memblender jagungnya. Tapi menurut saya adonan ini, takaran tepung ini sudah pas dan rasanya sangat berasa sekali jagungnya. Oke, setelah kita adon kemudian kita gilas dulu menggunakan mesin Ampia dengan ketebalan yang paling tebal ya. Di mesin Ampia saya itu ukurannya 1. Ini kita gilas hingga 4-5 putaran ya, atau sampai permukaannya itu agak rata atau licin. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian saya pindahkan ke setelan yang nomor 3 ya teman-teman ya. Nah, ini agak tipis lagi sedikit ya, tapi jangan terlalu tipis teman-teman ya, karena nanti akan kita bentuk seperti steak ya. Nah, kira-kira seperti ini. Dan bagi teman-teman tidak punya mesin Ampia, bisa menggilasnya menggunakan roll pin atau botol bekas ya. Cuman bagi teman-teman yang ingin usaha, ingin produksi lebih banyak, biar lebih praktis, gunakanlah mesin Ampia seperti ini. Semakin banyak kita produksinya, maka peluang kita untuk mendapatkan keuntungan yang banyak juga lebih besar ya teman-teman. Karena usaha ini itu yang penting pengalinya. Semakin banyak kita produksi, maka peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar atau keuntungan yang banyak juga semakin besar. Oke, selanjutnya kita pindah ke penggilingan steak ya teman-teman. Nah, jangan lupa ditaburi sedikit tepung agar tidak saling menempel satu sama lain ya. Nah, tapi kalau adonannya kering, insya Allah itu tidak akan menempel satu sama lain teman-teman ya.
Oke sahabat semua, setelah kita cetak berplastik, selanjutnya akan saya potong-potong sebesar biji jagung ya. Nah makanya nanti setelah digoreng itu berupa biji jagung teman-teman, dan sangat renyah, garing, dan pastinya ini gurih sekali ya. Nah ini hasilnya yang sudah kita gunting-gunting sebesar biji jagung, dan insya Allah tidak akan saling menempel satu sama lain kalau adonannya kering. Oke, selanjutnya kita goreng saja di dalam minyak panas ya teman-teman. Nah ini kita goreng hingga warnanya berubah kuning kecoklatan atau hingga kandungan airnya sudah tidak ada lagi ya. Nah jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya bisa merata, dan biar tidak mudah gosong hasil gorengannya, pastikan panas minyaknya tetap stabil ya, dengan cara api kompornya dibikin sedang cenderung kekecilan. Nah ini sudah tidak ada lagi gelembung minyaknya, sudah ini senyap, ini tandanya sudah matang ya teman-teman ya, sudah tidak ada lagi kandungan airnya. Maka selanjutnya kita angkat lalu ditiriskan saja. Insya Allah kalau teman-teman menggorengnya dengan cara yang tepat, cemilan jagung ini bisa bertahan hingga 1 bulan lebih ya. Oke, biar cemilan ini tambah enak dan banyak varian rasanya, maka saya akan menaburkan bumbu tabur ya. Ada rasa jagung bakar, barbeque, dan balado. Setelah diangkat dari minyak panas lalu ditiriskan sekitar 30 detik, langsung saja kita taburkan bumbu taburnya ya, supaya bisa menempel. Oke, selanjutnya kita goreng saja sisanya ya. Sekali lagi pastikan teman-teman menggorengnya dengan cara yang tepat supaya jagung crispy ini bisa bertahan lebih lama ya. Nah kalau cemilan ini bisa bertahan lama, otomatis peluang kita untuk rugi itu sangat tipis ya. Jadi pastikan teman-teman menggorengnya dengan cara yang tepat. Oke, untuk varian rasanya bisa ditaburkan bumbu tabur, rasa barbeque, jagung bakar, atau mungkin yang balado ya. Sebenarnya tanpa ditaburkan bumbu pun cemilan ini sudah sangat enak ya, renyah, gurih ya, dan pastinya enak walaupun cuman kita tambahkan hanya garam ya. Tapi untuk varian rasanya biar memanjakan selera pembeli, makanya kita tabur bumbu tabur dengan varian rasa berbeda-beda ya, supaya pembelinya tidak pernah bosan-bosan dan usaha kita bisa bertahan di pasaran ya. Karena orang tidak pernah bosan teman-teman. Bang Polan saja sambil bikin aja bisa habis 10 sampai 15 bungkus ya, karena memang tidak bikin bosan cemilan ini, apalagi dengan kriuk-kriuknya, dengan varian rasanya. Wah ini mantul sekali. Oke, selanjutnya kita kemas saja cemilan ini. Untuk plastik kemasannya di sini saya menggunakan ukuran 6 x 10 cm. Dengan harga jualnya 1000 ya, atau teman-teman juga bisa menjualnya 1500. Silahkan disesuaikan saja dengan daya jual di daerahnya masing-masing. Atau teman-teman bisa mengemas ke dalam plastik ukuran yang lebih besar lagi ya, untuk bisa dititip di toko oleh-oleh. Oke, selanjutnya kita lem atau kita tutup saja menggunakan lilin seperti ini ya. Tapi bagi teman-teman yang punya siler, alangkah lebih bagusnya menggunakan siler ya, bisa lebih cepat dan lebih rapi. Oke, dari satu resep ini 2 buah jagung, 1 kilo tepung terigu, itu dapatnya 100 bungkus teman-teman ya. Kalau kita jual 1000-an saja udah jadi 100.000 ya. Wah cemilan ini gede banget nih untungnya teman-teman ya. Untuk total modal keseluruhannya kurang lebih sekitar 27 sampai 30.000 nih teman-teman ya. Ya perhitungannya nanti tergantung harga jagung di daerahnya masing-masing. Untuk pemakaian minyaknya dari 1 kilo yang kita gunakan, dan itu habis terpakai cuman sekitar 4 sampai 500 gram dari satu resep cemilan ini ya. Karena memang cemilan ini tidak meresap minyak yang banyak. Oke, bagi teman-teman yang titip di warung bisa mengepaknya ke dalam plastik pengepakan ukuran 20 x 32, atau bisa dititip ke dalam keranjang seperti ini saja ya. Nah ini teman-teman bisa titipkan di warung atau bisa jual di warungnya sendiri. Untuk harga jualnya bisa 1000 atau 1500, silakan disesuaikan saja dengan harga jual di daerahnya masing-masing. Oke sahabat semua, sedikit sharing, semoga bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.